Kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut, ya. Ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash flows, ya. Tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Egy Sujana dan kawan-kawan mengajukan gugatan tentang ijazahnya Jokowi yang dibilang palsu pada tanggal 25 April 2024. Permohonannya itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan keluar di media ya, dan netizen tidak terima dengan perkataannya karena menjelek-jelekan Jokowi, karena menghina Jokowi dan menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Netizen itu langsung menyemprot si ibu-ibu ini ya. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut, ya. Pada pejuang-pejuang sakit hati dong tidak bisa move on dong sekali di MK sekarang dong buat perkara baru lagi tentang Pak Jokowi ijazah yang palsu. Mau Pak Jokowi ijazah palsu kah asli kah, orang rakyat Indonesia tidak peduli, tidak penting. Intinya selama beliau menjabat selama Pak Jokowi menjabat sudah bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara merata, adil dan makmur sentosa. Bukan kayak kamong-kamong yang tidak bisa move on, yang sebagai provokator. Kamong-kamong ini ada pernah bangun bangsa Indonesia? Tidak ada tuh. Justru kamong-kamong ini akan sebagai provokator untuk memecah belahkan bangsa Indonesia. Tuh. Jadi move on, bangun sudah dari ngoni tidur. Ngoni penjunjungan itu tidak ada apa-apa. Jadi gubernur saya tidak mampu, menteri saya tidak mampu. Tapi pulang urus keluarga di rumah sudah mace. Tua. Urus apa? Urus masa tua tuh sudah. Ini terus sibuk di negara sudah. Banyak anak-anak muda yang akan membangun bangsa Indonesia. Yang tua-tua nih. Sudah 10 tahun Bapak Jokowi menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang di penghujung masa jabatan beliau. Ya, nanti di Oktober ya, masa jabatan kepresidenan Bapak Jokowi akan berakhir di 20 Oktober ini. Dan timbullah ribut-ribut seperti ini di penghujung kepemimpinan Bapak Jokowi. Kalau menurut saya, Bapak Jokowi itu presiden yang terbaik di Indonesia. Ya, 10 tahun beliau menjabat, ada buktinya ya. Dan yang seperti ini anggaplah anjing, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Jadi itu ya teman-teman, jadi hujatan-hujatan dari para netizen itu yang mengatakan, ada yang mengatakan kemarin sudah kalah di MK, sekarang keluar-keluar memperkarakan ijazah palsu gitu ya teman-teman. Ya Allah, ada lagi aja yang mempermasalahan ijazah. Egy Sujana kalau nggak demo, nggak ngujat pemerintahan, nggak ngujat Pak Jokowi itu nggak makan. Lu gimana sih? Bingung gue dah. Di MK udah kalah, sekarang beralih ke ijazah palsu Pak Jokowi. Kayak nggak ada kerjaan. Apa emang jangan-jangan ini kerjaan dia ini? Buat demo, buat kritik pemerintah, ngejelek-jelekin Pak Jokowi. Udah tua mah tobat lah, udahlah nggak usah sok-sokan. Nah ini lagi kan, muncul lagi kelompok kayak gini. Udah selesai semuanya, muncul lagi nih, mengungkit lagi ijazah palsu katanya. Aneh orang-orang kayak gini, perempuan ini juga yang proses ini aneh juga, apalagi di sampingnya si Egy ini nggak tahu malu. Apakah numpa pansos sekalian? Kalian itu udah dikasih hati malah jantung lagi. Seharusnya orang-orang ini jangan dibiarkan, dikasih di Pulau Komodo sana, bikin riuh aja ini. Ada-ada aja kalian. Jadi para netizen itu tidak percaya, tidak menerima karena si emak-emak tadi itu mengatakan si pengecut lah, si inilah apa itulah. Jadi netizen itu pada menyerang si emak-emak ini lewat media sosialnya ini ya teman-teman ya. Males ngomentarin, udah bosen, tapi terpancing juga sih untuk berkomentar tentang apa yang dikatakan mereka ini tadi, ibu ini beserta Bung Egy Sujana. Mereka mengatakan bahwa pengacara Pak Presiden Otto Hasibuan mengatakan ijazah aslinya ada,
tapi mereka menuntut untuk tunjukkan, buktikan. Begini loh, bukan mereka nggak bisa menunjukkan dan membuktikan itu, tetapi kan poinnya di sini kalian yang mendalilkan, maka kalian yang berhak untuk membuktikan. Jangan paksa orang lain yang memiliki ijazah aslinya itu untuk menunjukkan kepada kalian. Terbalik ini hukumnya kalau seperti ini. Nanti akan ramai orang menuduh orang lain dan mengatakan hal yang sama. Sibuk orang ngurusin ijazah jadinya. Nanti saya pula menuduh Bung Egy Sujana palsu juga. Kan jadi ribet. Nanti Bung Egy lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak acara, lagi banyak pekerjaan umpamanya, harus sibuk datang ke pengadilan menunjukkan ijazah aslinya. Bagaimana lagi dengan orang lain lagi nantinya? Ini nggak benar jika pendapat kalian itu seperti ini. Pendapat itu sudah menabrak hukum yang sebenarnya. Masa nggak ngerti sih? Masa harus dipaksakan hal seperti itu? Jika kalian mampu membuktikan dalil kalian itu, maka apa yang kalian katakan itu bisa sah. Jika tidak mampu, jangan paksa orang yang memiliki ijazah aslinya itu harus menunjukkan kepada kalian. Tapi begitu mudahnya pun kalian bikin ribet ya. Ini benar-benar mudah. Bukan masalah Pak Jokowi harus menunjukkan atau tidak. Dasarnya itu apa yang kalian bikin bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Dasarnya itu apa? Sementara yang asli kalian nggak pernah tengok. Bagaimana bisa kamu mengatakan asli atau palsu, ya kan? Tetapi dua barang itu tidak sama-sama dilihat. Contoh nih, saya mengatakan ada uang palsu, ada uang yang asli. Tentu pada saat saya mengatakan uang ini palsu, saya sudah nampak ada yang asli. Nah, bagaimana bisa kalian menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, tapi kalian tidak pernah melihat yang asli? Ini loh, ya wajar dong kalau saya sebagai masyarakat kemudian berpendapat tentang hal seperti ini. Coba diluruskan. Coba Anda jawab pendapat rakyat biasa seperti saya ini yang berpendapat seperti itu. Simple kan? Kalau saya mengatakan, ini uang ini palsu, sebab saya tahu yang asli seperti ini. Nah, bagaimana kalian, maksud saya itu bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, sementara kalian tidak pernah melihat yang asli? Itu loh maksudnya. Mudah kan? Jangan dibalik, jangan seakan-akan tuduhan kalian itu benar dan Pak Jokowi harus membuktikan. No, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan, tapi kalianlah yang menuduh, kalian yang membuat dalil, kalian yang harus membuktikan. Bagaimana sih? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya paham sebagaimana Anda hadir kemari sangat ingin tahu ya akan bagaimana kelanjutan dari perkara ijazah palsu Joko Widodo. Betul? Nah, dan tetapi ternyata untuk putusan selah pihak pengadilan sudah memutuskan secara online. Kami bukan tidak tahu. Kami hadir ke sini karena kami ingin untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri agar beliau mengetahui bahwa kami tidak setuju dengan keputusan yang sifatnya online tersebut. Tolong pegang, ya. Lalu bagaimana? Kami ingin sebenarnya kembali menyatakan pendapat kami agar mereka mereschedule untuk bisa dilakukan sidang offline. Jadi kalau mereka memberikan keputusan selah, nyatakan keputusan tersebut dalam sebuah sidang yang didengarkan oleh termohon dan pemohon. Sesuai pasal 185 diucapkan di dalam persidangan ya, 185 HIR. Tapi kami sangat mengerti. Kami sangat mengerti. Inilah upaya yang bisa dilakukan oleh pengadilan ya untuk tidak bertemu langsung dengan kami para pemohon yang sangat ganas-ganas ini, mungkin menurut mereka begitu ya. Padahal sebenarnya kita sedang mencari kebenaran. Perlu Anda ketahui ya, gugat ijazah palsu jilid 2 di Surakarta itu belum pernah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo. Akan tetapi 2 orang sudah dihukum 4 tahun ya. Bayangkan Gus Nur dan Bambang Tri. Gus Nur dan Bambang Tri. Orangnya dihukum, tapi Jokowi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya mana yang asli tersebut. Ya, 14 kali persidangan, betapa gigihnya kita menginginkan agar dihadirkan wakil dari Jokowi, bukan jaksa negara. Mengapa? Karena ini soal pemalsuan. Mau dia presiden tidak soal.
tapi dia adalah subjek hukum yang melakukan pemalsuan tersebut. Harusnya tidak menggunakan jaksa negara atau yang mewakilinya, ya. Presiden Habibie sudah menunjukkan sebuah teladan yang baik. Ketika urusan itu menyangkut diri dia pribadi, dia tidak menggunakan jaksa negara. Hanya kali inilah, ya, Joko Widodo dengan sombongnya menggunakan jaksa negara. Kami tidak terima, 14 kali persidangan kita selalu menolak. Akhirnya hari itu tiba, di mana, ya, Otto Hasibuan datang dengan pasukannya tentu saja, ya, untuk hadir di persidangan, dan cukup sekali saja Anda bisa melihat bagaimana riak wajah hakim pada saat itu sangat berbahagia, dan semua keinginan Otto Hasibuan diikuti, termasuk sidang-sidang yang akan datang berlanjut dengan online. Padahal kami tidak setuju. Kami percaya, dan Prof. Egy, ya, yang paham hukum ini, bahwa sidang perdata itu mengenai konsensus, kebersetujuan kedua belah pihak. Ada kesepakatan, ya. Tidak bisa diputuskan oleh pihak pengadilan sendiri berdasarkan kehendak daripada salah satu pihak, gitu. Tapi ini yang terjadi. Kami paham karena kita bicara soal pendekatan kekuasaan, ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan pada hari ini bahwa keputusan sudah diucapkan. Nah, tentu saja kami akan sami'na wa ata'na kepada Bang Egy selaku ketua kami, tapi kami ingin mengatakan ini tindakan yang sangat pengecut. Sangat pengecut, ya. Hadapi dong, ya, buka perkaranya. Otto mengatakan ada ijazah aslinya. Tunjukkan cash close, ya, tunjukkan saja. Tapi ternyata tidak mampu ditunjukkan. Maka kami berkesimpulan inilah belok-beloknya supaya nggak memperlihatkan, ya. Dan perlu Anda ketahui, hari ini tanggal 25, 3 hari setelah tanggal 22 pengumuman daripada keputusan perkara PHPU di MK, ya. Mohon maaf, kami harus, ya, mempunyai pemikiran analisis bahwa ini disengaja untuk melihat kondisi setelah tanggal 22, ya. Konstelasi politik memanas, ya. Nanti akan dilihat ini. Ya, saya sama analisanya begini. Mungkinkah orang yang sudah bakal menang di MK mau kalah? Mungkin nggak? Nggak mungkin, kan? Sama seperti sekarang ini, orang ini akan terus mempertahankan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa dia punya ijazah asli itu walaupun tidak pernah diperlihatkan, ya. Nanti kami berharap rakyat akan terus menang. Justru makin kita terus dizolimi, ini menunjukkan kemenangan rakyat. Karena kalau mereka yang benar, gampang kok, tinggal ditunjukkan. Tapi mereka tidak mampu menunjukkan hal tersebut, ya. Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi pendukung keadilan kebenaran, ya, sudah kecewa yang pertama karena itu, ya, Hakim MK Soehartoyo menunjukkan keberpihakannya yang salah, ya, sen kiri belok kanan. Selama beberapa sen kiri belok kanan itu biasanya emak-emak, ya. Dan itu bukan karena jahat, karena pikiran emak-emak itu memang begitu. Kenapa diikuti oleh Hakim MK, ya kan? Mereka selama ini memberi harapan palsu kepada kita. Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan, ya kan? Akan memberikan kejutan sebuah keputusan. Ternyata kita benar-benar terkejut. Terkejutnya kenapa? Dia mengatakan akan memberikan sebuah kesenangan lah kepada bangsa Indonesia, keputusan yang akan berbeda, sebuah keadilan. Nggak taunya justru dialah faktor yang menyebabkan kekalahan kita. Betul? Nah, oleh karena itu saya sudah bilang, jangan pernah berharap kepada manusia, pasti akan kecewa. Even dia adalah seorang hakim, ya. Nah, oleh karena itu kecuali tentu saja podi atau hakim-hakim yang amanah, yang beriman. Nah, hari ini kita sudah melihat bahwa benar yang dikatakan oleh salah satu hakim MK juga, yaitu Harif Hidayat, semua sudah terkooptasi, ya. Eksekutif, yudikatif, legislatif, ditambah lagi partai politik, dan satu lagi pers, kecuali kalian yang tidak, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Termasuk si Harif Hidayat terkooptasi. Iya. Ya, begitulah, ya. Nah, semoga kita berharap satu lagi ini, walaupun agak kemana-mana nih saya ngomong, semoga orang yang kita dukung akan istiqomah, tidak akan masuk kemana-mana, tetap jadi oposisi, agar bangsa ini segera bisa diperbaiki pada kondisi berikutnya atau waktu yang tidak lama lagi. Betul? Jadi itu, ya, teman-teman, netizen-netizen yang berkomentar pedas terhadap mama yang mengatakan Jokowi pengecut, yang mengatakan wah ini itulah yang karena gugatannya ditolak sama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka si Egy Sujana dan kawan-kawan, terutama si mama ini yang berpuar-puar mendapatkan semprotan dari para netizen pendukung Bapak Joko Widodo. Jokowi dilawan, ya. Jadi ya Jadi itu, ya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.